Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Hati kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati salah satu hari penting di dalam sejarah dunia ini. Yakni kelahiran satu-satunya juru selamat dunia. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Yang membawa hati kami kepada Tuhan. Bersyukur atas segala cinta kasih Tuhan kepada kami. Mari Tuhan menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Biarlah pikiran dan hati kami tunduk kepada firman-Mu, terbuka kepada firman-Mu. Sehingga apa yang diberitakan hari ini menjadi sesuatu yang berarti bagi kami. Dan bisa mempengaruhi seluruh hidup kami pada hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu disingkapkan dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan di bawah tema The Glorious Day atau hari yang mulia. Minggu kemarin saya berkhotbah di sebuah kelompok di Jakarta dengan tema Christmas isn't just a day, it's a frame of mind. Natal itu bukan sekedar satu hari. Natal itu bukan hanya sekedar sebuah hari perayaan, tapi juga mencakup suatu sikap atau cara pandang yang menciptakan suatu spirit Natal di dalam hidup kita. Natal tidak hanya terbatas pada perayaan yang berlangsung selama 1-2 hari, tapi itu juga semangat dan nilai-nilai Natal itu harus kita hidupi. Nah, tapi jikalau Natal mau dilihat sebagai satu hari, maka sebenarnya Natal itu adalah hari yang istimewa. Natal adalah hari yang mulia, the glorious day. Karena apa? Karena Lukas 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, hari ini memang ada kontroversi untuk menentukan kapan persisnya hari atau tanggal Yesus dilahirkan. Tetapi terlepas dari itu hari apa, jelas itu adalah hari yang istimewa. Itu adalah hari yang mulia. Dan menurut saya kemuliaan dari hari itu terletak pada siapa yang dilahirkan pada hari itu. Yaitu Yesus Tuhan kita, dan Yesuslah yang menyebabkan hari Natal itu menjadi istimewa dan mulia. Natal sendiri itu adalah sebuah kata bahasa Latin yang artinya hari kelahiran. Makanya kalau ada kelompok yang menemui hari kelahiran disebut Dies Natalis. Natalis itu artinya hari kelahiran. Maka sebenarnya kalau memang Natal itu artinya hari kelahiran, maka semua kita itu punya Natal. Natal saya adalah 6 Mei karena saya lahir pada 6 Mei. Kalau saudara lahir misalnya pada 12 Maret, maka Natal saudara 12 Maret. Kalau ada orang yang lahir 17 Agustus, maka Natalnya adalah 17 Agustus. Tapi Natal itu mengalami penyempitan makna, sehingga pada akhirnya Natal itu mengerucut kepada kelahiran seseorang di dalam sejarah. Dan itu adalah Yesus. Dengan kata lain, Yesuslah yang menyebabkan hari yang disebut Natal itu sebagai hari yang istimewa atau hari yang mulia. Tapi saudara, sebenarnya nama Yesus sendiri itu adalah nama manusia biasa. Nama ini adalah nama yang di dalam bahasa Ibraninya itu sama dengan Yosua atau Yesua, Yehosua, Hosea, itu semua punya akar kata yang sama.
Sehingga sebenarnya orang yang namanya Yosua itu sama dengan Yesus. Kita bisa lihat bahwa ada orang, seringkali banyak orang kasih nama anak Yosua, tapi jarang kasih nama Yesus. Padahal Yosua kalau bisa diberi nama Yosua, maka tentu bisa diberi nama Yesus juga. Makanya ada orang tanya, Pak, kalau anak saya lahir 25 Desember, bolehkah kasih nama Yesus? Boleh. Tapi jangan Yesus Kristus. Karena kalau besok dia curi ayam, lalu berita Yesus Kristus ditangkap karena curi ayam, itu mempermalukan nama Yesus, ya. Nah, tapi Yesus itu sendiri adalah nama manusia, sehingga siapapun manusia dia bisa mengenakan nama itu. Makanya ada di Alkitab pun ada orang-orang yang memang bernama Yesus. Misalnya dalam Matius 27 ayat 16, di sana ada kata-kata Yesus Barabas. Lalu ada Kolose 4 ayat 10-11, ayat 11 dibilang dari Yesus yang dinamai Justus. Berarti ini Yesus Justus. Maka sebenarnya saudara, nama Yesus itu nama manusia biasa. Lalu apa istimewanya? Karena Yesus dilahirkan, Yesus yang dilahirkan itu, dia bukan hanya mengenakan nama Yesus, tapi dia juga disebut dengan sejumlah nama yang begitu mulia. Dia disebut dengan sebutan-sebutan yang begitu mulia. Lalu sebutan apa saja? Saudara lihat kembali Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Maka di sini ada 3 nama yang disebut, yaitu Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan. Maka hari Natal adalah hari yang istimewa. Hari Natal adalah hari yang mulia karena Yesus yang dilahirkan pada hari itu disebut Juru Selamat, disebut Kristus, dan disebut sebagai Tuhan. Nah, apa artinya nama-nama ini? Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Saya akan bahas 3 nama ini, tapi saya balik urutannya. Pertama, mari kita lihat istilah Tuhan yang dipakai di sana. Perhatikan kembali Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Hari Natal adalah hari istimewa. Hari yang mulia karena pada hari itu Tuhan dilahirkan. Tapi kalau kita mengatakan Tuhan dilahirkan, ini tidak boleh dipahami secara strict bahwa Tuhan dilahirkan. Ini membuat banyak orang agama lain bilang, oh masa Tuhan kok dilahirkan? Berarti Tuhan pernah tidak ada. Tuhan itu dilahirkan dari seorang manusia. Masakan manusia melahirkan Tuhan? Maka di sini saya katakan ini tidak boleh dipahami dengan terlalu strict. Kenapa? Karena Yesus itu dia adalah Tuhan, tetapi dia juga manusia. Sehingga di dalam relasi antara Tuhan dan manusia, kadang-kadang Alkitab menyebutkan Tuhan, tapi diberikan penjelasan-penjelasan yang merujuk kepada kemanusiaan. Dan kadang-kadang dia berbicara soal kemanusiaan, tapi dia memberikan penjelasan yang hanya cocok untuk Tuhan saja. Saya beri contoh, misalnya Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia itu manusia. Yang namanya manusia tidak bisa mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa bukan manusia. Tapi di sini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya sebutan yang harusnya untuk Allah itu lalu diberi penjelasan dengan kemanusiaan. Maka anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dalam 1 Korintus 2 ayat 8 misalnya, tidak ada penguasa dunia yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kata menyalibkan Tuhan. Lalu orang bertanya, Tuhan kok bisa disalibkan? Bukankah yang disalibkan adalah manusianya? Ya, tapi ayat ini mengatakan menyalibkan Tuhan.
Maka di sini kita bisa lihat menyalibkan itu hanya cocok untuk manusia, tapi dipergunakan kata Tuhan. Maka di sini antara ketuhanan dan kemanusiaan itu dipakai secara bolak-balik, interchangeable, dipakai bertukar-tukaran karena memang antara ketuhanan, kealahan dan kemanusiaannya itu memang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau dikatakan hari ini telah lahir bagimu Tuhan, tidak usah membuat kita heran kok Tuhan kok dilahirkan. Yang pasti itu yang lahir itu adalah manusia, tapi dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ketuhanan. Tapi saudara, terlepas daripada itu, nama yang diberikan kepadanya adalah Tuhan. Kata Tuhan sendiri itu dari bahasa Yunani kurios. Dan kurios itu mempunyai arti, bisa berarti tuan sebenarnya. Kurios itu bisa berarti tuan. Maka saudara lihat contoh Roma 14 ayat 14. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Dalam bahasa asli kuriosnya sendiri. Yohanes 12 ayat 21. Orang-orang itu pergi pada Filipus dan berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, Kurios. Filipus yang dipanggil Kurios, maka itu Filipus maka tidak bisa diterjemahkan Tuhan. Filipus seorang manusia, maka dikatakan Kurios diterjemahkan dengan tepat Tuhan. Maka memang kata Kurios itu bisa berarti Tuhan. Bahasa Inggrisnya Sir. Dan akibat ini maka ada orang-orang yang menolak bahwa Yesus itu Tuhan dan hanya percaya Yesus sekedar Tuhan saja. Dan memang saudara-saudara, Alkitab juga menyebut Yesus sebagai Tuhan. Contohnya di Matius 8 ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Kurios, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mengapa di sini diterjemahkan Tuhan? Karena orang kusta itu belum tahu siapa Yesus sesungguhnya. Maka dia menyapa Yesus sebagai Kurios, diterjemahkan Tuhan. Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, Maria Magdalena, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Maka Yesus itu dipanggil Tuhan oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena tidak tahu itu adalah Yesus. Karena itu dia menyapanya sebagai Tuhan. Maka Yesus itu memang bisa disebut Tuhan. Terjemahan dari kata Kurios. Tapi saudara-saudara, di bagian Alkitab yang lain, kata Kurios dipakai untuk Yesus tidak bisa diterjemahkan Tuhan. Harus Tuhan. Kenapa? Mari kita lihat contoh. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Kurios atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama ada hukum Sabat. Hukum Sabat itu yang tetapkan adalah Tuhan Allah sendiri. Nah, kalau Tuhan Allah yang menetapkan hukum Sabat, maka Tuhan di atas, Sabat di bawah. Tapi sekarang Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka saudara-saudara, di sini harus Kurios, harus diartikan Tuhan, dan harus dimengerti sebagai Allah. Karena Allah yang menetapkan Sabat. Dan Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Kurios. Karena dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kalau Tuhan di sini bukan Allah, bagaimana Daud sebagai seorang beriman bisa senantiasa memandang kepada Kurios? Beriman kepada Kurios. Dan bagaimana Tuhan di sini kalau bukan Allah, bagaimana yang bukan Allah bisa berdiri di sebelah kanan Daud dan membuat Daud tidak goyah? Maka Kurios di sini harus diterjemahkan Tuhan, maka itu dalam pengertian Allah.
Filipi pasal 2 ayat yang ke-10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Kurios. Maka Kurios di sini apakah artinya Tuhan? Tidak. Karena kalau hanya Tuhan, bagaimana segala lutut bertelut kepada seorang Tuhan? Bagaimana segala yang ada di langit bertekuk lutut, setiap lidah hanya mengaku kepada seorang Tuhan? Tidak mungkin. Itu harus diartikan Tuhan dan pengertiannya adalah Allah. Nah, kalau begitu di sini kita bisa melihat bahwa memang Yesus disebut sebagai Kurios itu mengandung pengertian bisa Tuhan. Tapi bisa Tuhan dan itu mengandung pengertian sebagai Allah. Nah sekarang kalau begitu konteks itu harus menentukan. Sekarang mari kita melihat ayat kita di Natal. Bagaimana konteksnya. Lihat kembali Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Kurios. Di situ Yesus itu disebut Kurios. Tapi ada hubungan dengan juru selamat. Maka di sini Kuriosnya tidak berdiri sendiri. Berdiri dengan juru selamat. Dan saudara-saudara, ini sesuatu yang menarik. Mari coba kita lihat Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Kurios akan diselamatkan. Maka Kurios yang dipakai untuk Yesus itu berhubungan dengan masalah juru selamat atau masalah keselamatan. Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama Yahweh sendirilah juru selamat. Dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kalau memang di dalam perjanjian lama juru selamat itu Yahweh. Lalu Yesus disebut sebagai Kurios. Kuriosnya berhubungan dengan juru selamat. Maka harus diartikan bahwa Yesus yang dilahirkan di dalam Natal itu harus Tuhan dalam pengertian Allah yang setinggi-tingginya. Dan karena itulah seperti kata Jameson, Fawcett and Brown, saya tidak melihat ada cara lain untuk memahami Tuhan ini selain daripada yang sesuai dengan Yahweh di dalam bahasa Ibrani. Maka bayi anak yang dilahirkan sesungguhnya adalah Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan, tapi Tuhan Allah di dalam pengertian setinggi-tingginya, atau dengan kata lain, Dia adalah Yahweh sendiri. Yahweh sendirilah yang datang sebagai manusia, dilahirkan sebagai bayi Natal. Ini penting untuk dipahami. Supaya kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa Yesus manusia biasa yang mengenakan Yahweh. Tidak. Di sini ayat ini jelas bukan Yesus mengenakan Yahweh. Dia adalah Yahweh sendiri. Kita bisa bandingkan dengan dalam nubuatan Yesaya dikatakan seorang anak telah lahir, namanya disebutkan Allah yang perkasa. Atau Thomas mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Maka sesungguhnya Natal adalah hari yang mulia. Karena yang lahir pada hari Natal itu adalah Kristus. Siapa Kristus? Itu adalah Tuhan. Siapa Tuhan di situ? Tuhan di situ adalah Allah. Maka setiap kita yang merayakan Natal harus percaya Dia adalah Allah sendiri. Saksi-saksi Yehova percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi Allah kecil. Yang di dalam bahasa aslinya tidak mengandung kata sandang. Maka Dia adalah Allah juga, tapi Allah kecil. Dan di dalam pandangan saksi Yehova, Yesus itu adalah penghulu malaikat Mikael. Itulah yang bernama Yesus. Erastus Sabdono mengatakan Yesus adalah minor God, Allah minor. Ada Allah yang utama yaitu Bapa dan ada Allah yang tidak utama yaitu Yesus. Islam hanya menerima Dia sebagai seorang utusan biasa, seorang nabi biasa.
liberalisme, New Age movement percaya dia hanya sebagai guru moral saja. Semua orang yang memberikan penilaian kepada Yesus yang kurang dari Tuhan dan Allah sesungguhnya sedang merendahkan dia. Saudara berpikir, seandainya besok Pak Jokowi datang ke Kupang, lalu kita semua sambut di bandara, hormat sekali sama dia. Kita semua begitu senang dia datang, begitu hormat, mengelu-elukan dia sambil bawa spanduk, "Selamat datang Pak Menteri." Tapi saudara puji dia, saudara agungkan dia, saudara elu-elukan dia, "Selamat datang Pak Menteri." Maka sehebat apapun kita agungkan dia, kalau kita memberikan tempat yang lebih sedikit kurang dari presiden, kita merendahkan dia. Maka Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, dan setiap kepercayaan yang menurunkan sedikit saja, menghormati dia sebegitu rupa, tapi turun sedikit saja dari Allah, Allah kecil, minor God, Allah junior dalam bahasa Saksi Yehova, sesungguhnya adalah penghinaan dan perendahan pada dia. Saudara-saudara, dan kalau kita menerima dia adalah Tuhan dan sesungguhnya, sebenarnya apa arti kata kurios? Kurios itu artinya dasarnya adalah pemilik. Maka waktu saya menyapa dia kurios, itu artinya dia adalah pemilik dan saya yang dimiliki. Seperti kata Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk kurios. Dan jika kita mati untuk kurios. Jadi baik hidup dan mati kita adalah milik kurios. Natal adalah hari yang istimewa. Karena yang lahir pada hari itu adalah kurios. Tuhan bukan sekedar Tuhan. Tuhan, tapi lebih daripada itu Allah sendiri. Maka Allah sendiri dalam rupa insan. Natal jadi hari yang mulia karena Allah sendiri datang sebagai manusia, dilahirkan pada hari itu. Ini nama yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah Kristus. Perhatikan ayat kita, Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kalau Yesus itu nama diri. Seperti saya Esra. Ini nama Lomi. Ini nama Sonya. Dia nama Yesus. Tapi Kristus itu bukan nama diri. Itu adalah sebuah gelar. Seperti pendeta. Itu adalah sebuah jabatan. Dosen adalah sebuah jabatan. Nah, Kristus itu adalah sebuah jabatan. Nama dalam Ibraninya adalah Masiah atau Mesias, Yunaninya Kristus. Nah, arti apa Mesias, Kristus? Artinya yang diurapi. Maka semua orang yang diurapi adalah Mesias. Semua orang yang diurapi adalah Mesias, maka dia adalah Kristus. Kalau Pak Lomi sampai diurapi, maka ini adalah Kristus. Ada Kristus di tengah-tengah kita. Ada Pak Sami kalau diurapi, maka ada Kristus di tengah kita. Kalau saya diurapi, maka saya adalah Mesias. Saya adalah Kristus. Dan di dalam perjanjian lama, kita lihat ada sejumlah orang yang memang diurapi. Saya kasih contoh, misalnya Imamat 4 ayat yang kelima. Dalam Imamat 4 ayat yang kelima, imam yang diurapi, kata diurapi di sana bahasa Ibrani-nya adalah Masiah, Mesias. Lalu ini dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Lalu Alkitab bahasa asli perjanjian lama, bahasa Ibrani diterjemahkan ke Yunani. Namanya Septuaginta atau LXX. Nah sekarang Imamat 4 ayat 5, imam yang diurapi Masiah, saya berikan dalam teks Septuaginta Yunani. Saudara cukup lihat kata yang saya garis bawahi. Kristos. Itu berarti imam itu adalah Mesias. Imam itu adalah Kristus. 1 Samuel 26 ayat yang ke-9.
Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia tuh Saul. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Mesias? Maka menurut Daud, Saul itu adalah orang yang diurapi. Saul itu adalah Mesias. Di dalam Septuaginta, perhatikan kata yang saya garis bawahi, ada kata-kata Kriston. Maka Saul itu Mesias, Saul itu Kristus. 2 Samuel 22:51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada Raja Daud yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, Mesias. Maka Daud itu adalah Mesias. Dalam Septuaginta ada kata Kristo. Maka Daud itu adalah Mesias, Daud itu adalah Kristus. Maka imam-imam adalah Kristus. Saul adalah Kristus. Daud adalah Kristus. Bahkan ada orang yang bukan orang percaya, tidak percaya Allah Israel, tidak percaya Yahweh, dia orang kafir. Tapi hanya karena dipakai oleh Allah, dia diurapi untuk dipakai. Siapa? Dia adalah Raja Persia, Raja Kores. Dalam Yesaya 45 ayat 1 dibilang begini. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya aku pegang. Kores ini Raja Persia, dia orang kafir. Tapi dikatakan Kores yang kuurapi. Dalam Septuaginta dikatakan, digunakan kata Kristo. Maka Kores orang kafir itu juga Kristus. Maka dari sini kita bisa lihat itu berarti Mesias ada banyak. Kristus ada banyak. Siapa saja bisa jadi Mesias, bisa jadi Kristus. Tetapi di dalam sejarah bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda, ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel, maka nabi-nabi mulai berbicara tentang akan datangnya seorang yang diurapi. Akan datang seorang Mesias, seorang Kristus. Maka dari situ kita bisa lihat, maka pemikiran orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, mereka tidak lagi memikirkan setiap orang yang dapat disebut Kristus. Tidak. Mereka berpikir tentang satu orang Kristus. Kristus tunggal. Dan ini pertama-tama muncul di dalam kitab Daniel. Perhatikan Daniel 9:25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Dalam versi King James, unto the Messiah. The Messiah itu berarti satu orang, satu Mesias itu. Dalam terjemahan yang lama dibilang akan balik kembali dan membangunkan pula Yerusalem sampai kepada Al-Masih. Dalam bahasa Arabnya. Berarti tadi Mesias banyak, tadi Kristus banyak. Tapi sejak masa pembuangan sudah mengerucut satu orang Mesias, satu orang Kristus, satu orang Al-Masih. Dan itulah yang ditunggu-tunggu. Itulah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel selama ratusan tahun. Orang-orang Israel, orang Yahudi menanti Mesias itu. Sampai orang seperti Herodes pun tahu, mengerti itu. Itulah sebabnya ketika dia dengar kabar tentang dari orang Majus, dia langsung panggil. Matius 2:3-4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Dikumpulkanlah semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintalah keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Berarti Herodes tahu soal Mesias tunggal itu. Dia tahu soal Kristus tunggal itu. Dan yang tahu soal Kristus tunggal ini bukan hanya orang Yahudi, tapi orang agama orang Samaria. Orang-orang Samaria juga, mereka agama berbeda. Mereka pusat ibadah berbeda. Kitab suci orang Yahudi itu
24 kitab perjanjian lama kita. Tapi orang-orang Samaria menolak seluruh kitab orang Yahudi. Orang Samaria punya Alkitab hanya 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semua kitab orang Yahudi dibuang oleh orang Samaria. Orang Samaria hanya pegang 5 kitab. Tapi biarpun demikian, orang-orang Samaria dengan 5 kitab itu pun mereka tahu soal Mesias tunggal itu. Ini nampak lewat kata-kata perempuan itu. Perempuan Samaria yang bicara dengan Yesus. Yohanes 4. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitahukan segala sesuatu padaku. Lalu ayat 29, mari lihat, di sana seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka saudara-saudara, orang-orang Yahudi sejak hari itu mereka selalu menunggu-nunggu kapan Mesias, kapan Mesias, kapan Mesias. Mereka memang diperintah oleh Raja Herodes yang sangat mereka tidak sukai. Mereka terpaksa hidup di bawah pemerintahan Herodes karena politik Roma. Tapi mereka selalu berkata pada Herodes, kamu boleh memerintah kami sekarang, tapi kami menantikan seorang Mesias, seorang Kristus. Kalau Mesias atau Kristus itu datang, kamu pasti akan binasa. Maka Herodes ketakutan sekali dengan yang namanya Kristus itu. Dan karena itu saudara-saudara, orang-orang Yahudi selalu melihat di dalam sejarah, kalau ada orang menonjol sedikit, mungkin dia Kristus. Ada orang yang bisa mengumpulkan massa besar, mungkinkah dia Kristus? Ada orang yang bisa memimpin banyak orang, menarik perhatian massa yang besar, mungkin dia Kristus. Maka ini terjadi pada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkhotbah kepada begitu banyak orang. Banyak orang bertobat. Maka orang Yahudi curiga, jangan-jangan dia ya. Maka saudara lihat di Lukas 3:15. Tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes. Kalau dia Mesias. Yohanes 1. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Dia mengaku dan tidak berdusta, aku bukan Mesias. Yohanes 3 ayat 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Saya kira untung Yohanes ini rendah hati. Kalau mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Lalu Yohanes bilang, engkau sendiri mengatakannya. Maka orang Yahudi pasti sudah menobatkan Yohanes Pembaptis jadi Kristus. Ada orang lain juga, seorang tua yang menunggu bertahun-tahun untuk bisa melihat Kristus. Dia adalah orang tua Simeon itu, ya. Lukas 2. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan bagi Israel itu adalah kehadiran Mesias. Kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Makanya nanti setelah Simeon menggendong Yesus, dia tahu itu adalah Mesias. Sehingga dia dalam ayat 28 dia bilang, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan. Semua ini membuktikan bahwa orang Israel memang menanti-nantikan kedatangan Kristus atau seorang Mesias. Dan pada hari Natal itu, yang dinantikan ratusan tahun, lahir pada hari Natal. Tidakkah hari Natal adalah hari yang istimewa? Tidakkah Natal itu adalah hari yang mulia? Karena orang yang dinanti-nantikan selama ratusan tahun lahir pada hari itu, lahir pada malam itu. Lalu apa istimewanya nama Kristus bagi bayi Natal itu? Seperti sudah saya jelaskan, pengharapan mesianik orang Israel mengerucut pada satu orang, dan Natal menunjukkan orang itu adalah Yesus. Tapi selain daripada itu, nama Kristus diberikan kepada bayi Natal itu digandengkan dengan dua nama yang lain, yaitu Juru Selamat dan Tuhan. Perhatikan ayat kita.
Ada Kristus di situ, tapi sebelum Kristus ada juru selamat. Dan setelah Kristus ada Tuhan. Maka saudara-saudara, itu berarti bahwa Kristus yang dilahirkan pada Natal itu bukan hanya Kristus, tapi dia juga adalah juru selamat, dia juga adalah Tuhan. Para imam perjanjian lama adalah Kristus, tapi bukan juru selamat, bukan Tuhan. Saul adalah Kristus, tapi bukan juru selamat, bukan Tuhan. Daud adalah Kristus, bukan juru selamat, bukan Tuhan. Raja Kores adalah Kristus, tapi bukan juru selamat dan bukan Tuhan. Tapi Yesus adalah Kristus, juru selamat dan Tuhan. Maka lengkaplah seluruh kemuliaan di dalam satu orang yang dilahirkan pada hari Natal itu. Dalam kaitan dengan nama Kristus dengan nama Tuhan itu, perhatikan kata-kata Jameson, Fawcett, and Brown. Kristus Tuhan, sebutan yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya tempat di mana kata-kata ini bersatu. Kristus dan Tuhan. Saudara baca di dalam Alkitab, ada Tuhan, ada Kristus. Tapi Kristus dan Tuhan bersatu, itu di Natal. Tidak di tempat yang lain. Dan ini menjadikan Yesus itu orang istimewa. Karena orang istimewa yang lahir pada hari Natal, maka hari Natal itu adalah hari istimewa, hari yang mulia. Dan dalam kaitan dengan juru selamat, di satu sisi seperti saya katakan, ada banyak Kristus tapi bukan juru selamat dan bukan Tuhan. Tapi saudara-saudara, Kristus itu artinya apa? Artinya yang diurapi. Nah, dia juru selamat. Tapi dia juru selamat, dia juga Kristus. Karena itu dia juru selamat yang diurapi. Itu nama Yesus Kristus. Juru selamat yang diurapi. Perhatikan kata-kata dari Gladcoe. Kristus menandakan yang diurapi. Dia adalah juru selamat yang diurapi. Dengan demikian, dia dibedakan dari semua juru selamat. Mungkin ada orang-orang yang dipercaya sebagai juru selamat. Tapi mereka bukan juru selamat yang diurapi. Juru selamat yang diurapi cuma satu-satunya. Diurapi itu diurapi siapa? Atau diurapi apa? Diurapi pengurapan berkaitan dengan Roh Kudus. Makanya imam di dalam perjanjian lama diurapi dengan minyak. Minyak simbol Roh Kudus. Saul, Daud diurapi dengan minyak. Minyak simbol Roh Kudus. Maka orang diurapi itu dengan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, siapakah orang yang diurapi begitu rupa sampai dia masih dalam rahim ibunya saja sudah diurapi. Dengan bahkan dikatakan penuh Roh Kudus. Itu Yohanes Pembaptis. Yohanes 1, Lukas 1:15. Dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saudara, kalau Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus dari rahim ibunya, sudah penuh Roh Kudus. Tapi apakah dia Kristus? Juru selamat dan Tuhan? Tidak. Maka jelas Yesus berbeda. Kalau ada orang yang mau dianggap saingan dari Yesus dalam hal kekristusannya, maka kalau ada orang yang bisa dianggap sebagai saingan bagi Yesus di dalam kekristusannya, itu Yohanes Pembaptis. Tapi bahkan Yohanes Pembaptis bilang, buka tali kasutnya, aku tidak layak. Maka saudara bisa melihat bahwa orang seperti Yesus ini luar biasa. Allah Bapa di sorga mengurapi dia dengan Roh Kudus secara berlimpah-limpah. Dalam Kisah Rasul 10:38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Dalam Yohanes 3. Siapa yang menerima kesaksiannya, Yesus, dia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, itu Yesus. Dialah Yesus yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Maka Yesus itu adalah orang yang diurapi. Tapi diurapi secara tidak terbatas. Yohanes Pembaptis diurapi sampai penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibu. Tapi tidak dikatakan dia diurapi dengan tidak terbatas. Maka Yesus satu-satunya Kristus yang sejati, juru selamat dan Tuhan. Orang Yahudi
sukar percaya. Berita utama gereja perjanjian baru di awal-awal, Yesus Mesias. Orang Yahudi tidak percaya. Hari ini banyak orang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Banyak orang Yahudi juga tidak percaya. Tapi ingat, setan-setan pun, iblis pun percaya itu. Ya, dalam Lukas 4 ayat 41, dan banyak orang keluar dari setan-setan sambil berteriak, "Engkau anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka, iblis-iblis, setan-setan tahu dia Mesias. Iblis-iblis, setan-setan tahu dia Kristus, dia Mesias yang dijanjikan itu. Sampai kalau ada orang tidak percaya dia Mesias, itu jauh-jauh lebih buruk dari setan-setan dan iblis-iblis. Maka kita yang merayakan Natal harus percaya kesaksian malaikat bahwa hari itu yang dilahirkan adalah Kristus. Dan bersama-sama dengan para murid Kristus yang diwakili oleh Petrus membuat pengakuan seperti dalam Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan, Kristus, sekarang yang ketiga, Juru Selamat. Kembali ke ayat kita, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Natal itu istimewa. Natal itu mulia karena yang dilahirkan pada malam itu adalah Juru Selamat. Dia Juru Selamat dunia. Menurut surat 1 Yohanes 4 ayat 14. Allah mengutus anaknya menjadi Juru Selamat dunia. Saudara, ini menarik bahwa hari Natal lahir seorang Juru Selamat. Mengapa saya bilang menarik? Karena sebelum hari Natal ada, sebelum malam Natal itu terjadi, ada cukup banyak orang di dalam sejarah, baik itu sejarah yang dipercaya murni sebagai sejarah, atau bahkan di dalam mitologi-mitologi sebelum itu, yang percaya bahwa mereka mempunyai Juru Selamat. Misalnya di dalam kebudayaan Yunani, mereka mempercayai sosok Hercules itu sebagai Juru Selamat. Maka orang Yunani percaya Hercules dengan kekuatan dan pengorbanannya itu menjadi Juru Selamat bagi orang-orang Yunani. Lalu saudara, di dalam mitologi Mesoamerika itu ada yang namanya Quetzalcoatl. Itu dianggap sebagai dewa pencipta, pembawa peradaban, dan sekaligus adalah Juru Selamat di dalam mitologi itu. Tapi saudara, kalau bicara sejarah yang benar-benar sejarah, maka ada orang yang dikenal sebagai Juru Selamat, bahkan Juru Selamat dunia sebelum hari Natal terjadi. Siapa orang itu? Orang itu adalah Gaius Octavianus yang dikenal di dalam Alkitab dengan sebutan Kaisar Agustus. Dalam Lukas 2 ayat 1, pada waktu itu Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus atau Gaius Octavianus, dia adalah penguasa Roma. Di dalam sejarah Roma, memimpinlah Julius Caesar. Dan Julius Caesar itu mati dibunuh, dan menariknya dia dibunuh oleh anak angkatnya sendiri yang namanya Brutus. Tapi begitu Julius Caesar dibunuh mati, maka dia tidak punya anak. Maka sahabat dia yang namanya Marcus Antonius itu akhirnya menduduki kursi kekaisaran di Roma. Maka si Marcus Antonius sudah jadi kaisar. Lalu setelah beberapa saat kemudian terkuaklah sebuah surat wasiat dari Julius Caesar kepada seorang anak angkatnya yang namanya Gaius Octavianus itu. Surat wasiat itu di mana Julius Caesar mempercayakan tahta Romawi itu di bawah Gaius Octavianus sebagai anak angkatnya. Maka saudara-saudara, Gaius Octavianus merasa dialah yang berhak atas tahta Romawi, sementara Marcus Antonius sudah berkuasa. Maka akhirnya Marcus Antonius harus perang melawan Gaius Octavianus. Marcus Antonius dibantu oleh kekasihnya yaitu
Cleopatra dari Mesir, Ratu Cleopatra dari Mesir, perang lawan Antonius dan Octavianus itu. Dan akhirnya singkat cerita, Octavianus memenangkan perang itu. Maka Octavianus menjadi kaisar di Roma. Setelah perang yang berkepanjangan, rakyat sudah muak dengan perang, sudah ketakutan dengan perang, sudah menderita sengsara dengan peperangan. Maka begitu Octavianus naik tahta Roma, dia mau bikin sebuah perdamaian. Maka dia merumuskan sebuah program yang namanya Pax Romana, perdamaian Romawi. Maka Octavianus mulai membuat reformasi di dalam segala bidang. Dalam bidang pertahanan dan hukum, dia menghukum para pejabat yang korup. Dia mendirikan pemerintahan yang tertib hukum. Dia menerapkan sistem hukum untuk melindungi warga negara Romawi dari pembunuhan yang semena-mena. Dia menetapkan pengadilan harus seadil-adilnya bagi seluruh warga negara Roma. Tidak boleh ada orang dihukum mati sebelum disidang pengadilan. Itu dari Octavianus. Maka sistem pengadilan dibuat sedemikian rupa. Makanya itu hukum namanya Lex Sempronia. Itu hanya orang Roma tidak bisa dihukum sembarang. Dan menariknya saudara, banyak orang Roma terselamatkan gara-gara hukum Lex Sempronia ini. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus pernah mau dihukum. Tapi begitu dia tahu, orang tahu, dia bilang, aku warga negara Rom. Paulus itu orang Yahudi, tapi dia juga warga negara Roma, karena dia dapat kewarganegaraan Roma itu dari ayahnya sendiri. Maka Paulus itu warga negara Rom. Karena itu begitu orang mau hukum dia, dia bilang aku warga negara Rom. Maka orang tidak berani hukum dia. Itulah sebabnya dia harus dikirim ke Roma, disidang dulu, baru bisa dihukum. Kalau tidak, Paulus sudah bisa dibunuh. Tapi kenapa dia harus dibunuh di Roma? Karena dia warga negara Rom. Hukum Lex Sempronia itu ditetapkan oleh Octavianus. Maka Octavianus bikin pembaharuan dalam bidang hukum. Lalu dia juga bikin pembaharuan bidang ekonomi. Semua sistem pajak seluruhnya perekonomian itu meningkat hebat. Zamannya Octavianus. Lalu dalam bidang keamanan politik militer, dia menumpas para perampok. Dia menempatkan pasukan-pasukan Romawi di seluruh wilayah jajahan. Makanya kita baca di Kisah Para Rasul ada Cornelius, ya, itu di Kisah pasal 10 dia adalah seorang perwira Romawi yang ditempatkan di sana oleh Octavianus ini. Di dalam bidang pembangunan dan infrastruktur, dia begitu hebat. Dia membangun saluran-saluran air untuk bisa mencukupkan air bagi seluruh warga negara Roma. Dan dia bangun pusat-pusat hiburan rakyat yang namanya Kolosium. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar Kolosium Roma, tempat semacam teater bioskopnya kita hari ini. Dia membangun perumahan rakyat. Saya tidak tahu uang mukanya apa 0% atau tidak. Tapi pokoknya dia membangun ya perumahan bagi rakyat. Dia membangun begitu banyak jalan raya di seluruh kekaisaran Romawi. Dan kalau seluruh jalan di Romawi yang dikerjakan oleh Octavianus ditarik lurus, maka dia kira-kira 10 kali lingkaran bumi. Itu jalan raya yang dilakukan oleh Octavianus. Dan saudara-saudara, dia membangun jalur kira-kira 80.000 kilometer jalan kelas 1. Dan 320.000 jalan kelas 2. Dan salah satu jalan yang paling terkenal itu adalah berukuran 5,5 meter luasnya. Jalan yang sangat mewah. Dan jalan itu uniknya adalah panjang jalan itu adalah 576 kilometer. Tapi 576 kilometer ke depan tidak ada belokan sedikit pun. Lurus. Itu dibangun oleh Octavianus. Dan inilah yang dikenal sebagai Forum Appius. Kalau saudara lihat peta ini, ya, saudara lihat ini adalah Forum Appius yang juga dijalani oleh Paulus. Lurus sampai hari ini masih ada. Kalau saudara lihat dua gambar selanjutnya, ini adalah Forum Appius. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah pasal 28 ayat 14-15. Sesudah itu kami berangkat ke Roma
Ayat 15, mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius. Itu dibangun oleh Octavianus. Maka Octavianus bangun jalan, dia juga membuat semua sistem pengiriman surat. Makanya Injil bisa terjadi. Paulus bersurat kepada jemaat di Roma, jemaat di Filipi, jemaat di mana-mana. Itu karena ada jalan raya dan ada kantor pos yang dibangun oleh Octavianus pada hari itu. Dan dia bikin proyek jalan sedemikian rupa. Jalan itu dari mana saja, semua pusat di kota Roma, Italia. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar Roma ada di pusatnya. Dan seluruh jalan ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Hari ini Eropa, ada Afrika, ada Asia. Tapi yang disebut Roma pada waktu itu termasuk seluruh Eropa, Asia, Afrika. Itu adalah seluruh. Makanya dikatakan dia melakukan sensus di seluruh dunia. Coba saudara lihat gambar berikut ini. Saudara lihat, itu kalau lihat baik-baik, itu semua itu jalan raya. Jalan raya tembus dari mana saja, semua pusat di Roma. Ya. Nah, karena itulah sejak dari hari itu ada pepatah, banyak jalan menuju Roma. Itu dari sini. Dalam bidang kependudukan, Roma punya masalah. Roma punya masalah penting, yaitu angka kelahirannya rendah. Maka Octavianus menyuruh orang-orang Roma supaya harus banyak anak. Saudara, tapi bagaimana trik dia supaya orang mau punya banyak anak? Seorang wanita yang memiliki harta lebih dari 5.000 dinar diwajibkan membayar pajak sebesar 1% atas seluruh kekayaannya. Kecuali dia punya anak. Anak pertama dan anak kedua masih ada pajaknya. Tapi kalau sampai kamu punya anak ketiga, bebas pajak. Jadi kamu mau punya anak berapa? Ya, punya anak banyak, bagus. Kalau sampai ada orang punya anak banyak, maka Octavianus memberikan hadiah yang begitu berlimpah kepada mereka. Dan kalau sampai ada budak-budak yang bisa mempunyai anak kembar 5 pada waktu itu. Dan sampai kalau ada orang melahirkan anak kembar 5, maka Octavianus mendirikan patung untuk menghormati perempuan itu. Ya. Dan hasilnya selama waktu pemerintahan kekaisaran Romawi, maka tingkat kemajuan angka kelahiran itu penduduk tumbuh, dan mereka sampai zaman Octavianus orang di Roma itu kira-kira sampai 70 juta di kota Roma saja, ya. Dan karena itulah maka penduduk yang sudah banyak dia harus melakukan sensus-sensus. Salah satu sensusnya yang dia lakukan persis pada hari Natal. Ya, dalam bidang komunikasi, ya, selain ada jalan, ada kantor pos yang dirikan untuk orang antar petugas yang antar surat. Dalam bidang agama juga dia memperhatikan moralitas. Pemuda-pemuda tidak boleh pergi ke tempat-tempat hiburan-hiburan malam hari. Mereka mengenal adalah olimpiade, olahraga-olahraga. Laki-laki biasa bertarung di dalam arena-arena olimpiade. Tapi perempuan-perempuan dia larang ikut acara olahraga. Kenapa? Karena kalau perempuan sampai ikut acara olahraga, maka pakaiannya harus mini. Dan dia tidak mau. Maka itu dijaga sedemikian rupa. Karena itulah maka Octavianus betul-betul membawa suatu kenyamanan bagi Roma. Dan semua yang dilakukan Octavianus itu Pax Romana, perdamaian Roma. Maka seluruh rakyat bersuka cita karena Octavianus. Pecker bilang begini, Pax Romana, perdamaian Roma, yaitu periode di mana Roma mengalami kegemilangan sebagai sebuah kerajaan. Dalam periode itu kerajaan Roma mendatangkan kedamaian, kemakmuran, pemerintahan yang baik atas wilayah yang membentang dari Britania ke Efrat, dari Laut Utara ke Sahara. Pax Romana dimulai pada masa pemerintahan Octavianus.
Dari Wikipedia, di bawah kepemimpinannya keadaan Roma teramat tentram, sumber alamnya berkelimpahan, rakyatnya makmur, negaranya aman dan tentram, seni, budaya, arsitektur berkembang dengan pesat, kesusastraan dan ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan. Banyak penyair berbakat serta budayawan hebat hidup pada masa ini seperti Virgil, Horace, dan Livy. Betul-betul Roma masa jaya di bawah Octavianus. Nah, karena seluruh prestasi Octavianus ini membuat orang Roma menyebut Octavianus dengan sebutan Pater Patriae yang artinya bapak bangsa. Maka Octavianus itu adalah bapaknya bangsa Roma. Mereka menyebut dia sebagai Princeps Civitatis, warga negara pertama. Orang Roma menyebut juga dia sebagai orang Roma yang ilahi. Mereka menjadikan hari kelahiran dari Octavianus, yaitu 23 September itu, sebagai hari pertama dalam perhitungan kalender tahunnya. Maka hari lahirnya Octavianus disucikan. Dan mereka anggap dia itu jelmaan dewa. Bahkan dia dewa sendiri. Karena itulah rapat Senat Romawi itu memberikan gelar bahwa Octavianus diberi gelar sebagai Augustus atau titisan Dewa Agustus. Makanya dia disebut sebagai Kaisar Agustus. Nah, itu keadaan pada waktu itu. Masih ada lagi sebutan orang Roma kepada Octavianus. Pertama, mereka menyebut Octavianus sebagai Dominus. Dominus itu bahasa Latin yang artinya Tuhan. Walaupun sebutan ini tidak terlalu disukai oleh Octavianus, tapi rakyat menyebutnya Dominus Noster, Tuhan kami. Di mana Octavianus muncul Dominus Noster, Tuhan kami. Maka saat itu Roma sedang mempunyai seorang Tuhan, Tuhan kami, Dominus Noster. Yang kedua, orang Roma menyebutnya sebagai Divi Filius. Nah, Divi Filius sebenarnya Julius Caesar, ayah angkat dari Octavianus, menyebut dirinya sebagai Divus Iulius. Artinya Julius yang ilahi. Maka Octavianus menyebut dirinya sebagai Divi Filius atau Divi Iulii Filius, yang artinya adalah anak atau putra ilahi, atau disebut sebagai anak dari yang ilahi, anak Allah. Octavianus mengeluarkan koin di mana ada gambar dirinya di dalam koin itu. Kalau saudara lihat koin ini adalah gambar, ada koin zaman Octavianus dan di situ ada tulisan Divi Filius. Artinya adalah keturunan dewa atau anak Allah. Maka zaman Romawi sudah ada Tuhan, yaitu Octavianus atau Agustus. Sudah ada anak Allah, yaitu Agustus. Nama yang ketiga yang diberikan orang Roma kepada Octavianus adalah Pax Augusta atau Pax Domini. Nah, karena Agustus membawa perdamaian untuk seluruh Roma dengan program Pax Romana, maka dia disebut sebagai Pax Augusta. Perdamaian Agustus. Dan Agustus sendiri disebut sebagai Pax Domini. Pax itu damai, Domini itu artinya tuan atau raja. Maka Pax Domini itu artinya tuan damai atau raja damai. Maka Roma sudah punya Tuhan kami. Roma sudah punya anak Allah. Roma sudah punya raja damai. Dan Octavianus disebut juga Soter. Soter artinya juru selamat. Seluruh kekaisaran Romawi waktu itu dianggap itu seluruh dunia. Lihat Lukas 2 ayat 1. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka seluruh Roma disebut seluruh dunia. Octavianus disebut Soter, juru selamat. Maka Octavianus sebenarnya adalah juru selamat dunia. Saudara,
itu semua muncul di dalam sebuah prasasti yang namanya Prasasti Halikarnassus. Saudara perhatikan kutipan ini. Kaisar Agustus, bapak bangsa sendiri, orang Roma yang ilahi, bapak Zeus paternal, dan juru selamat seluruh umat manusia, yang di dalam penyelenggaraannya tidak hanya memenuhi, tapi bahkan melampaui doa semua orang. Darat dan laut damai, kota-kota berkembang di bawah pemerintahan hukum, dalam harmoni kemakmuran bersama. Masing-masing berada pada puncak kekayaan dan kekayaan yang berlimpah. Seluruh umat manusia dipenuhi dengan harapan-harapan yang menggembirakan akan masa depan dan kepuasan atas masa kini. Pantas untuk menghormati Allah dengan permainan umum dan dengan patung, dengan penghormatan dan dengan himne. Maka orang Roma betul-betul memuja, menyembah Agustus. Gelar-gelar Agustus yang bersifat ilahi ini pada akhirnya membawa sampai pada praktek penyembahan Agustus. Dan saudara-saudara, misalnya di Mira ditemukan sebuah prasasti. Ada patung Agustus di kota Mira. Lalu di bawahnya ada prasasti ini. Saudara lihat prasastinya. Ada yang bisa baca? Dalam tulisan itu saya ambil saja tulisan yang penting di situ. Dewa Agustus, anak Allah, kaisar, autokrator, penguasa mutlak, darat, laut, dermawan, juru selamat dari seluruh dunia. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa dia tampil, Kaisar Agustus itu pada hari di mana Yesus dilahirkan, hari Natal, itu bersinggungan langsung dengan Kaisar Agustus. Makanya Lukas 2 ayat 1 ada Kaisar Agustus, itu cerita Kaisar Agustus muncul, cerita Natal. Maka di sini kita bisa lihat secara sengaja Lukas menaruh nama Kaisar Agustus di sana. Pada hari kelahiran Yesus, Lukas sebenarnya mau bikin perbandingan langsung, berhadap-hadapan bayi Natal itu dengan Kaisar Agustus. Bolan mengatakan, dengan sadar Lukas menempatkan di sini sejarah keselamatan dalam rangka sejarah dunia dengan menyebut Agustus dalam ayat 1. Dan dengan demikian serentak Agustus dan Yesus ditempatkan berhadapan dengan masing-masing. Maka dengan kata lain, di dalam cerita Natalnya Lukas sedang mengadu Kaisar Agustus dengan Yesus. Ketika Agustus sedang berkuasa di Roma, Yesus Kristus dilahirkan di tanah Yudea. Ketika Agustus sedang pada puncak kejayaannya dan di singgasana Romawi, Yesus Kristus lahir di dalam sebuah palungan dengan terlebih dahulu meninggalkan tahta surgawi. Ketika Agustus menjadi kaisar, menjadi raja Roma, Yesus Kristus lahir untuk menjadi seorang raja. Ketika Agustus disebut sebagai Divi Filius, anak Allah, malaikat berkata kepada Maria, anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ketika Agustus disebut sebagai Pax Domini, raja damai, 750 tahun sebelumnya Yesus sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya, namanya disebutkan orang Raja Damai. Ketika seluruh Roma ada pada Pax Romana, perdamaian Roma, damai sejahtera bagi Roma, malaikat datang beritahu pada malam Natal, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, damai sejahtera di antara manusia. Ketika seluruh Roma bersukaria karena Agustus, maka malaikat datang dan berkata, hari ini kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika Agustus disebut sebagai Dominus, Tuhan, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Kurios, Tuhan. Ketika Agustus disebut sebagai Soter, Juru Selamat dunia, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Mengapa bisa terjadi perbandingan yang menarik antara keduanya? Apa ini kebetulan? Pasti tidak. Semua diatur oleh Tuhan untuk memberikan pesan kepada seluruh dunia. Secara khusus dunia Romawi. Agustus bukan Tuhan yang sebenarnya, melainkan Yesus Kristus. Agustus bukan anak Allah yang sebenarnya, melainkan Yesus Kristus. Agustus bukan Raja Damai yang sebenarnya, melainkan Yesus Kristus.
Agustus bukan sumber sukacita sebenarnya, melainkan Yesus Kristus. Agustus bukanlah dia yang harus disembah, melainkan Yesus Kristus. Damai yang sebenarnya bukan dikerjakan oleh orang Roma, Pax Romana, melainkan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib nantinya. Sukacita sejati bukan bersumber dari Agustus dan karyanya di Roma, tapi bersumber dari karya Kristus di atas kayu salib. Agustus bukan juru selamat dunia yang sebenarnya, tetapi Yesus Kristus. Bolan bilang, Lukas mengemukakannya dengan bukunya itu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, bukan Agustus. Andar Ismail pada zaman dunia diperintah oleh seorang juru selamat yang bernama Agustus. Telah lahir juru selamat yang bernama Yesus, juru selamat yang sesungguhnya. Itulah sebabnya sekalipun sudah ada Kaisar Agustus, sekalipun sudah ada Pax Romana, tapi Natal harus terjadi. Natal harus terjadi karena juru selamat Tuhan Allah yang sesungguhnya dilahirkan. Saya berikan kutipan dari buku saya sendiri. Mengapa Kristus harus datang ke dalam dunia ini? Apa kekurangan agama Yahudi? Apa kekurangan kebesaran Babel? Apa kekurangan kebudayaan Yunani? Apa kekurangan kedamaian dan kemapanan Romawi? Ya, sebelum Kristus datang, agama Yahudi dengan hukum Tauratnya sudah ada. Kebesaran dan kejayaan Babel sudah ada. Budaya Yunani Helenistik sudah ada. Lebih-lebih lagi kedamaian bagi dunia sudah disediakan kerajaan Romawi. Lalu sekali lagi, mengapa Kristus harus datang? Bahwa Kristus harus datang pada akhir dari semua rencana Allah atas sejarah dunia. Membuktikan Kristuslah jawaban bagi masalah dunia ini. Bagi masalah manusia berdosa. Terbukti bahwa agama Yahudi dengan semua hukum Taurat tidak dapat menjadi penyelamat manusia. Hukum Taurat dengan seluruh aturannya yang banyak hanya bisa menunjukkan pada manusia betapa berdosanya manusia, tetapi tidak menjadi obat bagi dosa itu sendiri. Demikian juga kebudayaan Yunani yang hebat, tinggi dengan semua produk kebudayaannya, ternyata bukan solusi bagi problem manusia. Terbukti dalam sejarah bahwa dengan kebudayaan yang begitu tinggi, mereka masih terus berperang, saling menghancurkan, membinasakan. Kebudayaan Yunani menghasilkan orang-orang dengan otak pintar, tapi tidak bisa menghasilkan manusia dengan akhlak yang baik. Demikian juga dengan kejayaan, kebesaran, kedamaian Babel dan Romawi bukan merupakan solusi bagi manusia. Terbukti bahwa biarpun Roma saat itu dalam keadaan damai, tapi segera setelah Kaisar Agustus mati, penerus-penerusnya seperti Caligula, Nero dan lain-lain justru menjadi pembunuh-pembunuh paling sadis dikenal sejarah. Jadi terlihat bahwa seluruh kemajuan dunia sampai pada titik itu tidak bisa menyelesaikan masalah manusia yang paling hakiki, yakni dosa. Seluruh kemajuan dunia pada saat itu tidak bisa membuat manusia menjadi manusia yang baik. Justru manusia makin lama makin jahat, tidak terkendali. Allah tahu ini. Itulah sebabnya dia mengirimkan Kristus di akhir semua era. Seolah-olah dia mau berkata, dunia, lihatlah, inilah Kristus, jawaban bagi dunia yang berdosa. Jadi mengapa Kristus harus datang? Karena dia satu-satunya jawaban bagi masalah dosa manusia. Dia yang tidak berdosa sama sekali, tapi mengorbankan diri sebagai korban penebus dosa. Dan ketika di atas kayu salib dia berseru, sudah selesai. Yang berarti dia memang telah menyelesaikan masalah dosa manusia sampai akar-akarnya. Ya, Kristus adalah jawaban bagi dunia ini. Jawaban bagi masalah paling mendasar bagi manusia, yakni dosa. Allah tahu bukan agama Yahudi jawabannya. Allah tahu bukan kebudayaan Yunani jawabannya. Allah tahu bukan kedamaian dan kepamanan Romawi jawabannya. Karena itulah dia kirimkan Kristus putranya di akhir seluruh babakan sejarah ini. Dunia sudah punya juru selamat, tapi bukan juru selamat sesungguhnya. Maka Natal itu terjadi. Natal itu terjadi. Natal hari yang istimewa, hari yang mulia, karena juru selamat yang sesungguhnya datang. Maka Yohanes pasal 4 ayat 44 berkata, dialah benar-benar juru selamat dunia. Dia benar-benar juru selamat dunia. Biman bilang,
Dia bukan juru selamat yang bersifat sementara seperti Agustus. Dia bukan juru selamat dari bencana duniawi seperti yang dilakukan Agustus. Dia bukan juru selamat seperti para juru selamat di antara orang-orang Yahudi yang membebaskan mereka dari musuh-musuh sipil mereka. Tapi dia adalah juru selamat dari kejahatan-kejahatan rohani. Dia menyelamatkan kita dari kegelapan rohani dengan firman-Nya dan pencemaran dan kuasa dosa, dengan jasa dan kasih karunia-Nya dari belenggu iblis, dengan kuasanya dari neraka, dengan menjadi kutuk bagi kita agar kita dapat memperoleh hidup kekal. Keselamatannya mencakup jiwa dan juga tubuh ke dalam kekekalan dan juga di dalam waktu. Maka Natal itu istimewa karena yang lahir itu Tuhan, Kristus, Juru Selamat. Yang lahir itu bukan hanya sekedar Juru Selamat, tapi juga Kristus dan Tuhan. Yang lahir itu bukan hanya Kristus, tapi Juru Selamat dan Tuhan. Yang lahir itu bukan hanya Tuhan, tapi juga Kristus dan Juru Selamat. Yang lahir itu adalah Kristus, Tuhan, Juru Selamat. Maka Natal istimewa. Waktu saudara merayakan Natal, saudara hadir pada momen istimewa. Waktu saudara merayakan Natal, saudara memperingati satu hari yang istimewa, hari yang mulia. Tapi kalau saja Natal itu tidak sampai di hatimu, kamu boleh ada pada hari istimewa dan hari mulia, tapi kamu akan masuk kepada satu hari naas, satu hari sial, yaitu ketika kamu terlempar ke neraka waktu kamu mati. Maka apalah artinya merayakan Natal, hari yang istimewa ini, kalau berujung di neraka, kalau tidak punya Yesus sebagai Juru Selamat, Kristus dan Tuhan. Maka pesan ini mungkin dianggap pesan usang. Tapi sebenarnya berita Injil tidak pernah menjadi berita usang. Berita Injil selalu harus dikumandangkan. Ada orang-orang mengatakan, apakah Alkitab memerintahkan perayaan Natal? Tidak ada. Apakah Alkitab melarang? Juga tidak ada. Kalau begitu, apakah orang tidak salah kalau tidak merayakan Natal? Tidak salah, tapi rugi besar. Kenapa? Karena Natal adalah saat di mana Injil tentang Yesus Kristus diberitakan. Ini berita tidak pernah usang. Karena itu terus saja berita ini dikumandangkan. Saudara lihat saya KKR, saya khotbah Natal keliling Indonesia, keliling dunia ini. Selalu berita tentang Yesus Juru Selamat. Itu harus datang. Natal dimulai di hati Allah. Tapi itu tidak akan sempurna kalau tidak mencapai hatimu. Seorang yang namanya Canon Vernon Hutton berkata, perhatikanlah wahyu yang disampaikan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yesus adalah Juru Selamat. Kita tidak membuat dia jadi Juru Selamat. Kita harus menerima dia sebagaimana adanya. Keselamatan juga tidak datang dari kita atau oleh kita. Tapi keselamatan lahir bagi kita. Allah yang menyediakannya. Bukan kita jadikan dia Juru Selamat. Karena itulah tugas kita bukan menyediakan Juru Selamat. Bukan mencari Juru Selamat. Juru Selamat sudah lahir. Tapi sekali lagi, apakah Juru Selamat itu lahir di hatimu? Saya tutup khotbah ini dengan kata-kata Bishop Hacker. Dia bilang, matahari menyinari separuh dunia sekaligus. Namun tidak ada yang dapat melihat warna-warni dari cahayanya. Kecuali mereka yang membuka matanya. Juru Selamat telah lahir untuk kita semua, yaitu Kristus Tuhan. Tapi rangkullah dia dalam hatimu seperti yang dilakukan oleh Simeon tua di dalam pelukannya. Dan kemudian engkau dapat menyanyikan Nune Dimittisnya, lagu pujian dari Simeon. Dan Magnificatnya Maria, jiwaku memuliakan Allah Juru Selamatku. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Rangkullah dia di dalam hatimu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan semoga hari ini juga Juru Selamat Kristus Tuhan itu lahir di hatimu. Natal adalah hari yang istimewa, hari yang mulia, the glorious day. Selamat Natal, Tuhan memberkati.